MTSS, Multi Tier System of Support. Jadi ini klasifikasi untuk intervensi sesuai dengan tingkatan dari masalah itu sendiri. Yang pertama tier 1 itu adalah untuk masalah yang contohnya kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Kemudian ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, dia mungkin nggak bisa anteng gitu ya di kelas gitu. Itu masuknya ke tier 1 atau tingkatan 1. Kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan ini sering ya. Mungkin sering nggak berangkat, tapi kita juga harus lihat dulu penyebabnya apa gitu. Kemudian kebutuhan dan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi ini masalah yang relatif masih ringan gitu nih. Ya, kemudian kedua, murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Jadi sudah kita lakukan awalnya masalahnya mungkin ringan, dia bisa meningkat ke tier 2 ketika kita lakukan intervensi tapi nggak ada perubahan. Kemudian perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos. Sudah kita undang orang tuanya, sudah kita konseling, sudah diajak diskusi dengan wali kelas dan lain-lain, sudah kita ajak refleksi diri, tetap saja tidak ada perubahan, maka kita bisa tingkatkan intervensi kita untuk masuk ke intervensi tier 2. Prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Nah ini berarti ada apa? Mungkin bisa jadi kita harus asesmen gitu ya. Dulu pernah yang kelas 10 itu siapa Bu? Yang akhirnya pindah ke SLB itu? Ya, kelas 10 yang harusnya sekarang kelas 12 ya. Ya, dulu awal di sini kan banyak guru-guru bapak ibu guru yang mengeluhkan untuk proses pembelajaran itu sangat tidak mampu mengikuti. Padahal di SMP-nya dari kondisi hasil belajarnya nilainya cukup bagus termasuknya. Nah ternyata setelah kita cari tahu, kita mintakan asesmen dari pihak SLB, ya ternyata ada kendala di belajarnya yang memang seharusnya dia itu lebih tepat untuk belajar di sekolah luar biasa. Nah contohnya seperti itu. Kemudian kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Ya, tapi ada beberapa yang, Bu, apakah semua anak yang stres itu langsung dialihtangankan ke psikolog atau psikiater? Tidak. Kami lihat dulu dampaknya seperti apa pada yang bersangkutan. Kemudian ketiga adalah tier yang paling tinggi, gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi atau PTSD. PTSD itu singkat dari post trauma. Saya lupa S-nya ya, tapi D-nya disorder. Sindrom disorder nih. Masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas, outburst emosional, ini kalau bahasa anak sekarang mungkin burnout gitu ya. Ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, jadi sudah ada gangguan syaraf terkait dengan masalah-masalah belajarnya, trauma mendalam atau masalah sosial ekonomi yang signifikan, ya, pengadaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistemik. Diskriminasi sistemik itu termasuk bullying, tapi yang sudah kekerasan, sudah menimbulkan dampak sampai yang bersangkutan mungkin trauma dan lain-lain seperti itu. Mungkin juga sudah termasuk ABH ya, anak berhadapan hukum dan lain-lain, itu masuk ke tier 3. Next, khususkan. Nah, ini skema sederhana. Ketika kita ada masalah, ya. Jadi kalau ada masalah ringan, ya, guru BK atau konselor itu bisa berkolaborasi dengan guru kelas dan wali kelasnya. Itu standar banget nih. Biasanya Bapak Ibu kalau masalahnya ringan ngobrol dengan BK saja seperti itu. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan guru piket atau guru mapel atau orang tua juga jika diperlukan. Kemudian apabila masalahnya itu kok ternyata makin sedang atau berat, atau mungkin memang dari awal itu sedang atau berat, selain berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi, maka bisa ditingkatkan untuk berkolaborasi juga dengan kepala sekolah gitu. Jadi biasanya kalau masalah yang ada di BK itu sudah sampai ke kepala sekolah, berarti masalah itu ya sangat berat dan butuh penanganan atau kebijakan dari kepala sekolah seperti itu. Dan nanti setelah itu kami bisa berkolaborasi dengan konselor, psikolog, dokter, dan ahli-ahli yang lain, tentunya sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Next, Siska. Baik. Ini mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid ya. Jadi urutannya. Meskipun di lapangan kadang terus terang kami kadang butuh cepat untuk
menindaklanjuti Ibu. Jadi kami tidak selalu membuat rancangan kolaborasi multi pihak. Mungkin hanya di apa ya, kami skemakan itu dalam pikiran tadi ini saya harus angan-angan ini berarti ada masalah gini, saya harus komunikasi dengan ini, saya harus komunikasi ini, terus di sini semua Ibu kesimpan gitu ya. Makanya sering nge-lag Ibu guru BK dan Bu Siska terkenal sering nge-lag. Jadi yang pertama identifikasi masalah. Jadi masalahnya ini apa sih gitu. Kita harus tahu, oh gejalanya muncul seperti ini, latar belakangnya ini, oh dampaknya sejauh ini sudah seperti ini gitu. Kemudian diskusi awal dalam konferensi kasus. Nah, konferensi kasus itu bentuknya seperti rapat kecil ya, yang melibatkan beberapa pihak. Di situ kami bahas kasus tersebut, atau bisa jadi mungkin dalam bentuk ya saya mungkin ngobrol dengan Pak Arno saja masalah yang kemarin BKG, kemudian saya dengan khusus saja masalah yang dulu ya Bu ya, atau mungkin dengan Pak Rofik saja begitu, atau dengan Pak Didi ya kemarin meskipun hanya ketemu sebentar di lobi itu termasuk ya koordinasi awal nih Pak Didi menyampaikan di kelasnya ada masalah, Bu ini sudah tahu belum? Oh ini oh ya Pak, nanti coba saya tidak lanjuti. Kemudian yang ketiga penetapan tujuan ya, dan strategi intervensi, kemudian implementasi dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi dan komunikasi. Semoga nanti selanjutnya bisa kita lakukan sesuai seperti ini. Oke, baik. Ini nanti PR untuk Bapak Ibu ya, karena kita learning by doing. Jadi ini nggak mungkin kita selesaikan pada saat ini, tapi nanti saya minta Bapak Ibu ya melakukan hal ini. Yang pertama identifikasi satu masalah murid yang paling mendesak yang harus segera diselesaikan dari kelas pada Bapak atau Ibu menjadi wali kelas. Kemudian lakukan diskusi awal dalam konferensi kasus untuk menentukan tingkatan intervensi atau update dari masalah tersebut. Nanti bisa diskusi dengan saya, Bapak Ibu ya, setelah menemukan mengidentifikasi masalahnya, itu intervensinya bagaimana gitu. Kemudian tentukan dengan siapa Bapak Ibu akan berkolaborasi dan tetapkan tujuan strategi intervensi berdasarkan tingkatan masalah. Kemudian melakukan implementasi dan monitoring, melakukan evaluasi dan tindak lanjut, dan yang terakhir melakukan dokumentasi dan komunikasi. Next, please. Baik, ini adalah checklist sederhana untuk contoh masalah yang ada di tier yang paling berat, yaitu tier 3. Saya mungkin sedikit bercerita sebelum mengakhiri praktik baik ini. Kemarin untuk penanganan, ya kita semuanya tahu nih, mungkin saya sebutkan namanya tidak apa-apa Ibu, karena ini siswa kami, murid kami, anaknya Pak Arno. Jadi Pak Arno sebagai wali kelas 11 kali ini 5. Mungkin bisa dibuka Bu Siska untuk Excel-nya. Yang Excel. Jadi kemarin ada mulai dari atas Ibu. Geser ke kiri, kemudian dari atas. Nah, ini contoh rancangan kolaborasi multi pihak yang saya lakukan sebagai guru BK untuk penanganan permasalahan dari Dwi Anggraini kelas 11 Kartini 5. Bapak Ibu pastinya sudah sama-sama mengetahui kondisi Dwi seperti apa. Jadi singkat cerita, setelah ibunya meninggal, ibu ada siswa kami yang mengalami gangguan psikologis karena mungkin rasa duka yang terlalu mendalam dan akumulasi dari masalah-masalah sebelumnya. Dan akhirnya perilaku yang muncul adalah perilaku yang tidak lazim. Dia gaduh, gelisah, marah-marah, kadang tertawa keras sendiri karena tiba-tiba menangis sendiri, bicara mulai ngelantur, tidak nyambung, dan ya perilaku tidak lazim sebenarnya kepada Pak Arno yang sebelumnya dia normatif, selamat pagi Pak, begitu ya. Itu tiba-tiba yang hanya jangkar saja, nggak ada Paknya, ketumpaan tuh, Arno ganteng dan gitu. Itu kan iya betul. Mungkin sebetulnya kamu memang sama Pak Arno. Dengan adanya masalah ini akhirnya ya muncul ternyata ngefan sama Pak Arno. Alhamdulillah. Oh dibaca ketawa ya. Pada dia mereka mendampingi ya beliau sampai ya beliau yang cukup pendiam ini sampai akhirnya tertawa. Ya. Dan singkat cerita kami sulit masih di situ, masih ke atas lagi khusus kan. Jadi singkat cerita kami sulit mengkondisikan Bu karena begini. Dwi itu begitu ibunya meninggal kemarin, hari selanjutnya langsung berangkat gitu ya. Saya sampaikan, Wi, kamu sepertinya kondisinya masih capek, kamu pulang saja gitu, karena masih masa berduka. Sekolah memberikan izin 3 hari tidak usah menggunakan surat
izin. Dia malah marah pun saya sama Pak Arno di ruang BK itu. Jadi betul-betul dimarahi yang ini anak sampai bisa seperti ini. Ibu itu bagaimana? Saya itu mau berangkat itu karena pesan ibu saya, pokoknya sekolah harus saja dan berangkat terus. Oh, saya tuh kesini mau mengobati kesedihan saya, mau berdiri. So sama Pak Arno tuh benar-benar yang ditunjuk-tunjuk yang gitu. Tapi ya saya, ini ada sesuatu ini yang salah gitu. Kita lihat saja. Kemudian kita undang orang tuanya, orang tua juga tidak berhasil untuk membujuk Dwi untuk tidak berangkat. Singkat cerita Dwi tetap berangkat terus dengan perilakunya seperti itu, Bu. Dan mulai mengganggu kenyamanan dan keamanan bersama karena mulai muncul perilaku agresivitas. Nah, saya dan Pak Arno masih menggunakan cara persuasi kepada orang tuanya dan orang tuanya juga alhamdulillah proaktif, Ibu. Sorenya itu begitu kami buatkan surat pengantar untuk vaskes primer supaya bisa berobat ke polipsikiatri menggunakan BPJS. Bapaknya itu langsung surat pengantarnya sore itu langsung, Bu, foto ini saya sudah dapat rujukan nanti. Tapi ternyata masih belum berhasil dan itu berlangsung sampai sekitar 2 minggu, Ibu. Gitu. Karena kami kan juga bingung, Ibu, ya. Maksudnya kan itu tanggung jawabnya. Jadi waktu itu saya juga minta bantuan Bu Saiko sebagai guru agama. Sudah tidak bisa diajak komunikasi secara normal, Ibu. Jadi sebetulnya saya dan Bu Saiko sudah mencoba, kita ajak ngobrol bukan konseling karena sudah kami coba. Saya sudah mencoba sebagai guru BK sendiri sebelum saya berkolaborasi dengan Pak Arno, dengan Bu Saiko, itu sudah saya coba. Saya bentuknya lebih ke ngobrol ringan gitu. Tapi sudah ada himpitan yang sangat berat. Selain moga-moga nggak ada, Ibu. Relaksasinya ada lagi ya. Ada sederhana. Dia butuh sentuhan, butuh orang yang kemarin yang terjadi seperti itu, dan saya dan Bu Sea awal sebagai guru BK sudah berusaha memberikan penguatan, relaksasi juga Ibu, tapi sepertinya sudah tidak memungkinkan. Bu Sea juga sebagai guru agama sudah memberikan pendampingan untuk menghadapi rasa duka itu dari sisi iman dan takwa, tapi sepertinya Dewi memang sudah tidak. Next khususnya ini kami lakukan konferensi kasus, dokumentasinya ada notulensi dan ada daftar lebih juga. Next khususnya ke bawah. Nah, kalau sesuai rancangan kolaborasi multi pihak ada banyak ya. Kemudian kami karena dengan cara persuasi, jadi ini kondisinya unik, Ibu. Kadang dia tiba-tiba terlihat seperti nggak seperti itu, tapi tiba-tiba kadang dia gitu. Dia pengen kuat. Ya, dia ada unsur seperti itu. Bapak sadarnya tidak bisa menerima itu. Oke. Kalau udah dengar nggak bisa ya. Oke, akhirnya kami minta bantuan dari UPT Puskesmas Kleko sebagai puskesmas yang membawai sekolah kami untuk melakukan screening kesehatan mental. Oke. Dan supaya Dwi itu tidak merasa hanya
media yang